Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Raffi Nasrul Jamdi. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Di sini ada peta konsep. Yang pertama yaitu IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, konsep switch dan router. Yang keempat, praktek switch bagian 1 dan 2. Dan yang terakhir, yang kelima, praktek router. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. IP address adalah sebuah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Fungsi IP address adalah untuk menghubungi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, pada saat mengirim ke sebuah server, maka IP address ini berfungsi sebagai alat pengirim data ke perangkat. Dan IP address memungkinkan adanya proses pengiriman dan pengunduhan data. IP address juga terdiri dari dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IPv4. IPv4 atau Internet Protocol versi 4 adalah versi keempat dari protokol Internet IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirim paket data melalui jaringan komputer. IPv4 berjumlah 32 bit. IPv4 mempunyai 4 oktet, yaitu setiap X-nya adalah angkanya yaitu 0 sampai 255. Contoh IP-nya 192.168.1.1 prefix 24. Untuk menuliskan IP address yang benar adalah menggunakan /24. Apa sih /24 itu? /24 itu namanya adalah prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan. Pada subnetting, di sini kita akan mencari total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Contohnya 192.168.1.1 prefix 24. Cara menghitung total IP. 32 dikurang prefix. 32 dikurang 24 karena prefixnya 24. Jadi hasilnya 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Subnet masknya 256 dikurang total IP sama dengan 0. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.0. IP networknya IP awal. Jadi IP awalnya itu 0. IP broadcastnya 255 karena total IP-nya 256 dikurang 1 jadi 255. IP range-nya IP network ditambah 1 dan dan dari IP broadcast dikurang 1. Selanjutnya yang kedua, IP public dan IP private. IP public adalah alamat IP yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas. IP public digunakan oleh semua perangkat keras agar dapat mengakses sumber dari internet. Itu juga dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan tersebut. Contohnya, ada di IP Facebook yaitu 10.10.10.10 dan IP Google yaitu 8.8.8.8. Selanjutnya IP private. IP private adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan ruang alamat IP pribadi yang dimanfaatkan dalam kondisi tertentu dalam sebuah jaringan lokal. Jadi penggunaan ini tidak dapat diakses menggunakan jaringan internet secara langsung. Contohnya yaitu 192.168.10.1. IP ini hanya dapat digunakan oleh satu device saja. Yang ketiga, ada konsep switch dan router. Konsep switch adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, konsep router. Konsep router yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Jadi contohnya, PC1 menggunakan IP 192.168.1.1 prefix 27. Sedangkan PC4 menggunakan IP 192.168.1.70. Walaupun mereka berbeda blok subnet,
tetapi mereka dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya yang keempat, di sini kita akan praktek switch bagian 1 dan 2. Seperti biasa, pertama-tama kita tambahkan switchnya terlebih dahulu dan 2 buah PC. Selanjutnya kita auto konekkan dari PC ke switch, PC 0 ke switch, dan PC 1 ke switch. Oke, selanjutnya langsung aja kita tambahkan IP address-nya. Untuk PC 1 yaitu IP-nya 10.10.10.8 dengan subnet mask prefix 27 yaitu 224. Selanjutnya di PC yang kedua kita menggunakan IP 10.10.10.9 dengan subnet mask yang sama yaitu prefix 27 dengan 224. Oke, jika semuanya sudah selesai, selanjutnya kita coba panggil atau ping IP yang terdapat di PC yang kedua yaitu 10.10.10.9. Jika sudah TTL atau berhasil memanggil PC yang kedua, maka PC 1 dan PC yang kedua sudah dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya kita lanjut ke praktek switch bagian yang kedua. Membuat gedung yang kedua dengan 1 switch dan 3 PC. Jika sudah ditambahkan, kita langsung auto konekkan saja dari PC 3 ke switch yang kedua, dari PC 4 ke switch yang kedua, dan dari PC 5 ke switch yang kedua. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal menambahkan IP untuk PC yang ketiga. IP untuk PC yang ketiga yaitu 10.10.10.34 karena prefix 27 itu bagian yang keduanya tuh dimulai dari 33 dan 33 nya itu dipakai untuk gateway. Jadi untuk PC yang pertamanya yaitu 34 dengan prefix 27 yaitu 224. Dan PC yang keempat 10.10.10.35 dengan prefix 27 yaitu 224. Dan untuk PC yang terakhir IP-nya yaitu 10.10.10.36 dengan subnet mask prefix 27 yaitu 224. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita coba untuk memanggil dari PC 3 ke PC yang keempat 10.10.10.35 dan hasilnya pun TTL, berarti sudah dapat saling berkomunikasi. Dan untuk yang satunya lagi 36 sudah TTL juga, berarti sudah dapat saling berkomunikasi. Sekarang kita coba dari PC 4 memanggil ke PC 5 dan hasilnya pun TTL, berarti semuanya sudah dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke praktek router. Nah, dari sini kita langsung auto konekkan saja dari switch yang pertama ke router dan dari switch yang kedua ke router juga. Di routernya kita tinggal mengisi flash Ethernet 0/0 untuk gedung yang pertama dan yaitu 10.10.10.1 dengan prefix 27 atau subnet mask 255.255.255.224 dan flash Ethernet 0/1
kita gunakan untuk gedung yang kedua, yaitu 10.10.10.33 seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kenapa 33? Karena grafik 27 itu yang keduanya diawali dengan 33. Jadi 33-nya kita gunakan untuk gateway. Oke. Sekarang selanjutnya kita tinggal memasukkan gateway dari PC yang berada di gedung 1, yaitu 10.10.10.1. Dan PC yang kedua pun sama, menggunakan gateway yang sama untuk gedung 1. Selanjutnya kita masukkan IP gateway untuk PC yang berada di gedung kedua. PC yang ketiga yaitu 10.10.10.33 dan PC yang keempat juga sama, 10.10.10.33 dan PC yang kelima pun sama juga. IP gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Masih valid. Kita coba lagi dan successful. Oke. Setelah itu kita kirim paket juga dari PC 1 ke PC 2, successful, dan dari PC 2 ke PC 3, successful juga. Di sini dari PC 3 ke PC 4 successful, dan dari PC 4 ke PC 5 juga successful. Baik, di sini semuanya kita sudah dapat saling berkomunikasi antara gedung. Gedung pertama bisa berkomunikasi dengan gedung kedua, dan dari gedung kedua pun sudah bisa saling berkomunikasi ke gedung yang pertama. Di sini kita coba memanggil dari PC 1 ke PC 3 dan berhasil. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan untuk video yang kedua kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.